Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel saya, di channel pribadi gue ya. Kembali lagi bersama gue Ilham ya. Di video kali ini gue akan membahas tentang kamera yang menurut gue ini juga kamera impian gue ya. Tapi ya gimana lagi ya, karena nggak ada duitnya, jadi gue akan berkomentar aja ya di sebuah sudut pandang gue terhadap Sony Alpha A7 dari sudut pandang visual ya, atau sudut pandang dari suatu visual yang gue lihat ya, nggak lihat secara langsung ya. Semoga aja punya kesempatan ya, amin ya, secara langsung. So kita langsung aja bahas ya di episode selanjutnya ya, yaitu dari Sony Alpha A7 IV ya. Kita langsung setel, kita langsung aja play ya, artinya play videonya ya. Beyond Basics sampai dasar untuk membuat gambar generasi baru ya, generation of image ya, penangkapan gambar, artinya generasi selanjutnya ya mungkin ya. Dan menurut gue ini gambar yang sangat menakjubkan ya. Kalau lihat dari ini memang Sony ini emang low light-nya menurut gue di kelasnya sih, emang the best sih Sony ya. Dan bokehnya itu rapih. Oke. Low light-nya guys, low light-nya, mantap. Sony punya tajam banget gambarnya ya, full frame. Bisa di flip dong, vari angle layarnya sekarang ya, mantap. A7 Sony A7 IV atau generasi keempat ya. Nah, jadi di Sony itu ada A7S, A7R, sama A7 biasa guys. Biasanya kalau A7R itu biasanya difokuskan untuk foto guys, karena megapikselnya gede. Fokuskan untuk fotografi. Kalau A7S ada S-nya di belakang di setelah 7. A7S itu ada, maksudnya A7S itu buat khusus untuk videografi ya. Jadi ini untuk difokuskan untuk videografi karena megapikselnya kecil, karena dia mengincar mengincar low light-nya ya guys. Jadi untuk mengincar low light itu megapikselnya kecil guys, karena kalau bikin video itu nggak perlu megapiksel gede. Untuk A7 doang atau A7 ya, aslinya A7 doang itu dia di tengah-tengah guys, jadi bisa buat fotografi, bisa juga buat videografi. Jadi dia kebutuhannya tuh bisa dua-duanya guys ya, gitu guys kalau A7 doang gitu lah. Jadi kalau misalnya ada yang salah gua ya, tolong dikoreksi ya guys. Nah, still movie hybrid communication. Kita langsung ke still dulu ya. Nah, dia menggunakan Exmor RAC atau bisa dibilang ya CMOS sensor, dengan sensor full frame dengan resolusi dengan 33 megapiksel. Jadi resolusinya bukan resolusi sih, apa namanya? Megapiksel atau piksel yang ada sensornya itu 33 megapiksel ya. Jadi megapikselnya ini lumayan bagus ya untuk foto. Jadi kalau misalnya foto jadi buat cetak gede itu nggak pecah gambarnya guys ya, karena megapikselnya gede gitu kan. Udah full frame juga, jadi dan wah the best lah ya, Exmor R. High resolution, nah ini resolusi tinggi nih ya gambarnya nih, wow gitu ya, mantap best. Bentar guys ya. Nah, what is ISO sensitivity? Range expandable to 50 sampai 20.000, 200.000, 4.800. Benar nggak sih? Nah benar, 200.000, 4.800. Jadi sini sensitivitas ISO-nya sampai 200.000, 4.800 guys, gitu. Nah, sini sudah ya P15 top dynamic range, jadi HDR-nya sudah, dynamic range-nya juga tinggi ya guys. Dia menggunakan processing dual sensor ya, Beyond XR ya, ini dual sensor ya, untuk pengolahan pengambilan gambar dengan cepat ya.
Oke. Di sini rendering the soft texture of human skin, artinya render tekstur lembut. Maksudnya nih proses untuk merender sebuah gambar ya, foto dari orang itu kulitnya tuh, skinnya tuh natural gitu istilahnya ya. Oke. Ada kreatif look ya, ada 10 preset kreatif look ya. Dan menurut gua kreatif look di Sony itu juga lumayan udah bagus ya. Ini V2 FL. Oke. Ini black and white. Oke, sensor titik poin AF poinnya itu 94%, berarti hampir mencakup semua maksudnya sensornya semua layar ya, atau full layar ya, dengan titik 759 AF point. Ini lumayan luas juga ya, gede ya. Wow banget sih. Bokehnya dipakai lensa apa ya? Fix aja deh. AF real time ya, seperti biasa. AF real time-nya punya, maksudnya Sony itu emang lengket banget ya, udah gua akuin ya. Nih, untuk di hewan juga bisa ya, dia terdetek juga untuk di hewan. Pelacakan real time. Gambarnya bening sekali. Mantap. Oke, dia untuk continuous shooting atau mechanical shooternya, dia bisa mechanical shooter atau silent shooting ya. Dia juga bisa. Dia sudah menggunakan mechanical shooter dengan burst FPS itu sampai 10 fps, berarti ya continuous shootingnya sampai 10 gambar ya istilahnya ya, berkelanjutannya sampai 10 gambar gitu. Bisa menggunakan bisa menggunakan RAW plus JPEG dan kompresan RAW plus JPEG. Jadi kita sekali ngambil gambar ada file RAW, ada file JPEG gitu ya. Nah, ini yang harus di extend ya bagi gua ya. Nah, ini movie-nya untuk bikin video ya, kalau Sony itu mantap. Dia sudah mendukung 10 bit 422 menggunakan kode menggunakan encoder ya, maksudnya jenisnya XAFCS1 atau 11 ya. Bitrate-nya bisa sampai 600 Mbps. Nah, ini gua nggak tahu nih 600 Mbps ini bitrate-nya ini udah maksudnya perekaman menggunakan internal atau kita perlu layar eksternal atau kayak disebut Atomos ya, layar eksternal ya. Kita perlu itu ya, gua nggak tahu nih ya. Kayaknya kalau misalkan bisa dipakai dalam internal kayaknya GG juga sih nih. Keren juga sih menurut gua. Oke. High Glide Efficiency ya. Nah, ini XAFC-nya ini sudah bisa menggunakan atau artinya menggunakan format bisa, atau maksudnya ini bisa menggunakan format H265. Gua lebet banget guys. Sorry ya guys, karena udah lama nggak rekaman. Ini sudah bisa menggunakan H265. Kenapa highly efficient? Karena processingnya tuh gambarnya tuh kualitas high, tapi untuk datanya itu pengkompresannya tuh lebih kecil gitu. Istilahnya tuh hasil datanya tuh lebih dikompres jadi lebih kecil gitu dari encoder sebelumnya atau encoder H264 ya. H265 ini termasuk encoder yang gua bisa bilang baru sih ya, baru-baru sekarang ini ya. Banyak orang yang make atau juga banyak yang baru juga.
Biasanya kebanyakan H264, tapi H265 ini encoder baru dan menurut gua ini lebih efisien dibandingkan H264. H265 ini emang sedikit prosesnya sedikit agak berat, cuma untuk nanti hasilnya datanya itu lebih kecil guys. Kurang lebih seperti itu yang gua tahu ya. Jadi kalau misalnya ada kesalahan, silahkan komen di kolom komentar ya. Tolong dikoreksi ya guys. Kita sama-sama belajar aja guys. Oke, mantap. Kita lanjutin guys. Oke, sangat efisiensi ya tadi H265 ya. Nah, full pixel readout white binding in 4K dan sampai 7K oversampling. Maksudnya ini apa ya? Maksudnya ini kita bisa pakai boost kali ya, pakai HDMI ya, jadi bisa sampai 7K kali ya, nggak tahu juga nih. ...4K 60 fps. Nah ini udah cukup banget ya, dan Full HD 120 fps. Ini sudah cukup banget ya menurut gua. Ini pakai mode Super 35, berarti ini menggunakan apa namanya, zoom ya, artinya di 35 mm ya. Ada si S-Centune ya untuk tampilan sinematik. Ada picture profile ya, istilahnya S-Log kali ya, atau enggak, cinematic look. Nah ini S-Lognya nih guys, ada untuk buat grading ya, S-Lognya sampai S-Log 3 dan S-Log gamut dan Shine ya. Shine tadi kayak sih S-Log S-Shine ya, itu sampai 15 stops, dynamic range-nya sampai 15 stops, yang menurut gua ini bisa mengambil detail yang lebih luas ya, lebih detail, lebih dalam. 15 stop cukup ya. Ini before grading ya, setelah di grading jadi wah gitu lah gambarnya. Ini setelah grading. Nah jadi kan bedanya nih kan, kalau misalkan warnanya udah jadi nih guys, ini warna matahari atau gambar yang kena sinar matahari itu highlight itu biasanya kurang dapat detailnya. Jadi kalau misalnya kita S-Log biasanya itu udah bakal dapat guys, detail-detail sekecil itu bakal dapat gitu detailnya, gambarnya gitu istilahnya. Kalau pakai S-Log ini menggunakan creative look. Nah itu juga udah bagus juga, ini sih simple juga sih ya, kalau misalkan pemakaian yang nggak pengen terlalu ribet ya, bisa pakai creative look ya. Ini white AF area conversion ya, 96% ya, atau 98%. Real time AF untuk manusia tadi ya. Maksudnya untuk manusia itu kritiknya tajam sekali. Untuk hewan juga bisa. Dan muka burung pun juga bisa ya. Oke, ini adalah pengambilan fokus ya, menggunakan 120 fps kali ya. Fokusnya adem banget bos. Mantap. Oke, ada optical image stabilization ya, ini mana ini di kamera full frame udah pasti di bodinya pas lensanya tuh udah ada optical image stabilization ya. Jadi walaupun handheld tetap bisa stabil guys. Tuh. Mantap. Adem banget guys ya. Hybrid still movie. Nah, ini dialnya dia di tombol guys ya. Dan menunya juga ada. Kalau kita putar mode rekaman, dia berubah juga ya. Settingannya langsung ke ini. Oke, seperti biasa menunya.
tampak ke atas. Main gitu ya di. Nah, ini apanya guys? Tombol rekamnya sekarang di sini guys ya. Udah bagus ya sekarang ya. Sony ya. Di sini guys. Gue demen tombol recordnya nih. Dulu di sini nih guys nih. Samping sini nih. Punya gue juga di sini nih. 6100 di sini guys. Udah bagus ya, ada di atas nih, jadi gampang nih cat tombol recordnya. Oke. Shooting setting for still. Yang tadi nih ya. Oke, ada 5 axis ya. Body image stabilizer-nya. Oke, viewfinder-nya udah kualitas bagus ya, maksudnya kalau buat ini. Oke, ada heatsink-nya ya, ini buat menyalurkan hawa panasnya ya, sehingga nggak ada lagi yang namanya overheat ya. Oke, langsung ke communication. Oke, berarti bisa langsung disambungkan ya, seperti biasa udah ada aplikasinya ya. Menggunakan Bluetooth bisa, menggunakan WiFi juga bisa, menggunakan NFC juga bisa guys. Oke, sini menggunakan USB Type C ya. Live communication, jadi bisa buat live juga. Oke. Ganteng sangat. Oke, Sony A7 IV. Oke guys, kita langsung ke next-nya guys ya. Oke, langsung saja kita bahas langsung ke website Sony-nya ya. Oke, sini ada apa namanya, kata-kata mutiaranya ya. Melampaui standar bagi kreator generasi baru ya. Berarti ini untuk difokuskan untuk bagi kreator kreator dulu pada disebut guys. Tim melampaui standar bagi kreator generasi baru. Berarti ini berarti ini akan difokuskan, tapi apa fitur yang ditawarkan oleh Sony A7 IV ini bisa dipergunakan untuk kreator generasi baru. Jadi untuk kreator lama juga bisa ya. Cuma ini iklannya ini maksudnya inilah fitur yang ada. Nyalain lagi. Ya. Fitur yang ada di Sony A7 IV yang dibawa Sony A7 IV itu adalah fitur-fitur terbaru ya, terus saya bilang ya. Itu guys. Oke, untuk body saja nih, body ini harga tidak tersedia ya, harga tidak tersedia. Berarti emang harganya itu mungkin masih masih belum bisa stabil kali di pasar, atau mungkin barang masih banyak yang kosong kali ya. Oke, kita langsung aja pembahasan ke selanjutnya ya. Nanti harganya di akhir ya guys. Oke, untuk Sony A7 IV ini ya menggunakan sensor 33 megapiksel dengan burst continuous shoot itu sampai 10 fps dengan membawa format video 4:10 bit. Bisa jadinya tuh untuk pengambilan video dengan data yang detail gitu guys ya, data warna yang detail. Jadi bisa 4:10 bit. Kayaknya nih 4:10 bitnya ini internal guys ya, internal gitu. Bisa sampai 4K 60 fps. Nah ini semua udah lumayan bagus ya guys. 4K 60 fps udah ada cukup lah ya. Oke, selanjutnya cara baru mengabadikan foto dan video. Nah, ini guys ya. Nah ini bisa buat live stream juga tadi bisa langsung dipindahin fotonya kan. Oke.
menggunakan sensor CMOS sensor ya guys, seperti biasa Sony Exmor R ya, menggunakan prosesor Bion XR ya, seperti biasa fitur andalan ya prosesornya. Oke. Nah ini tadi untuk warna ya, format foto menurut gue bisa ya, untuk gradasi yang mulus. Ini ada creative look-nya 10 ya, 10 creative look, dan menurut gue bagus creative look-nya. Oke, menggunakan stabilisasi gambar 5 optic axis. Nah ini supaya tadi untuk rekaman handheld jadi stabil ya guys. Oke, selanjutnya control unit flash external. Ini dia ada ini ya guys, jadi kita nggak perlu yang namanya kalau misalkan mikrofon juga kita nggak perlu namanya kabelan guys kalau kita beli mikrofonnya Sony, karena mikrofonnya Sony ini ada sambungan guys, jadi ada sambungan buat konektor di sini guys, jadi kita nggak perlu ini lagi, bisa langsung colok gitu tanpa kabel. Jadi di sini ada kayak konektor penyambungnya lah, jadi nggak perlu kabel lagi guys kalau dari Sony-nya gitu. Ini fast hybrid AF-nya tadi ya, titiknya sampai 759 kalau nggak salah ya, ini banyak banget. Dan juga pengambilan boost continuous shoot-nya ini sampai 10 fps. Menurut gua udah cukup lah ya buat sedikit pengambilan gambar apa namanya sport ya atau olahraga gitu kan, udah cukup lah. Pelacakan real time pintar berbasis AI dari Sony. Nah ini udah buat kayak AF-nya gitu kan, ini ya AI-nya detect-nya bagus ya. Oke, bisa di real time-nya, bisa di maksudnya AF real time-nya bisa di manusia dan juga di hewan ya guys, detect juga di hewan. Oke guys, ini buat tadi ya setel fokusnya bisa dipakai buat simut tadi ya. Oke, kita langsung saja ke harganya guys ya. Oke, kita cari harganya di toko online. Nah aku nemu nih guys ya untuk Sony A7 ya, untuk body only-nya aja guys nih ya. Di sini untuk body only-nya Sony A7 IV resmi, maksudnya resmi Indo ya, garansi resmi Indo Sony Indonesia, ini harganya 37 GT guys. Yang menurut gua ini harganya masih dibilang terjangkau ya buat profesional user ya pekerjaannya. Kita lihat nih guys ya, ini ada varian yang banyak nih variannya. Oke guys, ini untuk varian yang make apa nih? Oh ini yang khusus aksesoris ini guys nih. Ada yang sama lensanya ada nggak ya? Bukan. Nah ini bukan lensa bawaannya, ada nggak ya? Oh ini bukan lensa bawaan nih. Oke guys, kalau lensa bawaan nih ada toko sebelah nih, Nados nih. Nah ini lensa bawaan guys ya, lensa kit nih 28-70 mm dengan harga 40,5 juta. Dan menurut gua ini harga yang masih relatif terjangkau bagi profesional user guys ya, bagi yang udah tuntutan pekerjaan. Ini menurut gua udah relatif terjangkau guys ya, itu bagi profesional user gitu. 40,5 juta ini buat produksi konten ya profesional, ini menurut gua sudah cukup banget guys, karena A7 itu biasanya banyak diminati orang guys ya, apalagi A7 III, A7 Mark III itu masih banyak yang maksudnya masih sering orang incar ya, untuk sering digunakan itu biasanya buat jobs wedding guys. Jadi kalau A7 IV tuh masih bisa juga lah ya buat jobs buat jobs juga yang lain, tapi kebanyakan juga A7 tuh banyak dicari orang guys ya. Ini apalagi nih banyak yang orang nunggu nih guys kalau A7 ya, ini the best banget guys. Oke guys, mungkin itu aja yang bisa gue sampaikan pada video kali ini ya. Mohon maaf banget jika pembahasannya mungkin kurang gimana ya kayak kemarin, soalnya gue baru selesai kegiatan lain, jadi suara gue udah mulai seret nih. Ya udah mulai seret tadi. So
kita tutup aja ya guys. Jadi kesimpulannya adalah jika teman-teman ingin mencari kamera ya untuk professional user atau mungkin hobi juga ya, yang ingin mencari kamera full frame, yang juga nih A7 IV ini adalah upgradean yang sangat gede ya guys ya. Mungkin teman-teman yang punya A7 III mau upgrade A7 IV ini worth it banget, karena nih di fitur ini banyak banget guys, fitur-fitur yang update-nya tuh worth banget lah. Jadi ini 40,5 nih menurut gua ya, 40,5 juta ini worth it banget guys, bersama lensa kitnya gitu guys ya. So itu aja bisa gua sampai pada video kali ini. Mohon maaf banget jika mungkin ada kesalahan kata atau kekurangan informasi dari gua, mohon dimaafkan ya. Kita sama-sama belajar aja ya guys. Kalau misalnya ada kesalahan dikoreksi aja guys ya. So terima kasih teman-teman semua. Jika teman-teman suka dengan video ini, silahkan like video ini. Jika teman-teman memiliki kritik dan saran dan pertanyaan, silahkan teman-teman komen di kolom komentar di bawah. Jika teman-teman suka dengan channel ini, silahkan teman-teman subscribe channel ini supaya channel ini bisa berkembang dengan lebih baik lagi. So terima kasih teman-teman semua. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. See you the next video.